Oke, masuk ke tutorial. Jadi gini, sebelum kita masuk tutorialnya, gue coba nge-breakdown dulu deh. Nge-breakdown ilustrasi yang ini, yang kemarin sempat gue share di grup itu. Gimana sih cara buatnya, dan terbentuk dari apa aja sih si ilustrasi ini gitu. Yang tadi gue bilang pertama, coba ya, di sini tuh ada image. Kalau bisa kalian lihat, nah ini image. Nah ini image-nya gue ganti gitu kan, layernya jadi overlay. Terus feel-nya juga sedikit gue edit. Jadi aslinya itu sebentar. Nah, aslinya itu image-nya kayak gini dia. Cuman gue adjust lagi biar bisa ngeblend sama si ilustrasinya. Nah ini kalau dilihat juga di bagian pintu ini tuh ada, nah ini ada efek image-nya juga. Itu sama kayak yang tadi ini, berawal dari si image ini, terus gue apply ke sini, gue bikin overlay, terus image-nya diatur lagi, opacity-nya diatur segala macem kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat, ini juga belakangnya sebenarnya gue ngambil dari free pick untuk belakangnya tadi. Nah ini untuk bagian si mobilnya, kalau kita bisa lihat ini kan, ini bagian pintunya, kita coba ini satu-satu ya. Nah ini ya bikinnya benar-benar pakai pen tool aja gitu kayak gini, pakai pen tool. Nah kalau bisa dilihat ini kan ada bright side, dark side-nya juga nih. Bagian sini lebih gelap, bagian sini terang karena gue di sini perspektifnya bagian sini ada cahaya, di sini lebih gelap kayak gitu. Sama kayak di dalam mobilnya, bawah mobilnya ini. Kayak misalkan ban yang belakang udah pasti otomatis lebih gelap daripada ban yang di depan kayak gitu. Nah itu yang harus dipahami dulu. Ini semuanya dikasih tekstur ya. Teksturnya itu dari image tadi kayak gitu. Oke, ini kita hapus. Nah, untuk bikin si bola ini kita bikin dari awal ya. Kita bikin frame-nya 1280 kali 720. Terus, nah, jadi penggunaan fitur masking uh, di sini tuh dibikin 3D illustration itu sangat penting gitu. Karena nanti bakal banyak banget kepake tuh si 3D masking itu. Fitur masking itu. Jadi buat teman-teman yang udah buka Figma bisa langsung ikutin aja ya. Nah, di sini gue coba bikin bola yang ini ya. Bikin sama kayak gini ya. Oke, pertama itu kita bikin circle-nya dulu. Itu untuk shortcut-nya bisa pakai O. Terus kita pencet shift biar dia simetris. Udah gitu, ini kita klik si ellipse-nya. Si ellipse-nya kita klik, kita grouping dulu nih, Ctrl G. Nah, buat yang nanya kenapa di grouping, karena nanti ini buat jadi bahan masking gitu. Nah, kalau udah di group, terus kita buka dalam grupnya itu ada si ellipse tadi ya. Ini kita klik si ellipse-nya, terus kita pilih use as mask itu. Kalau di Windows Ctrl Alt M. Oke, ini udah jadi masking nih areanya. Dari area masking si bulat ini. Terus kita duplicate, Ctrl D. Jadi ada dua maskingnya. Nah, yang atasnya ini kita offin si maskingnya. Kayak gitu. Udah sampai situ. Coba ya kita pakai warna yang sama di sini. Ini kalau mau pakai warnanya. Gue pakai warna ini 83C 8DE hex colornya. Oke, nah di sini di ellipse yang kedua tadi yang di atasnya si masking kita kasih warna tersebut. Nah, udah jadi nih sininya. Nah, yang kedua kita bikin area yang terkena cahayanya dulu nih. Jadi kalau kita lihat di sini yang terkena cahaya kan bagian atas ini. Oke, kita tinggal duplikat aja dari yang si bola ini, kita duplikat itu Ctrl D lagi. Nah, ini udah ada dua ya. Nah, ini kita atur lagi warnanya nih.
yang untuk jadiin light effect-nya itu. Jadi kita pakai warna lagi yang di sini. Ini gue copy. Nah, ini untuk warnanya sendiri. Sebentar. Nah, ini untuk warnanya gue pakai warna pink. Karena cahayanya itu yang gue buat di sini di background-nya itu ada pinknya. Pink muda ya. Jadi dari pink ke warna dasar si bolanya tersebut yang tadi. Kayak gitu. Nah, ini kita atur. Misalkan misalkan masih kurang ngeblend, nanti ada caranya. Sebentar. Ini kita atur kayak gini. Nah, setelah itu, caranya biar dia ini ngeblend dengan si warna dasar bolanya, kita pakai fitur efeknya si Figma itu namanya layer blur. Nah, si layer blurnya ini kita maksimalin aja, kita sesuaiin. Kira-kira, nah, gitu. Misalkan masih kurang lebar, kita lebarin lagi si ininya, bulatan yang jadiin cahayanya tadi. Nah, misalkan udah kiranya udah cocok, udah enak dilihat, udah pas, kita tambahin lagi nih. Dari sini, kita duplikat lagi aja. Ini kita kasih warna putih. Itu. Kita kasih warna putih, kita kecilin sedikit. Nah, jadi warna efek cahaya itu kan ada yang paling terangnya lagi tuh. Warna yang paling putihnya lagi. Nah, dari sini udah sebenarnya udah kelihatan ya kalau sini udah lumayan ada dimensinya gitu. Kalau di sini bagian sini udah terkena cahaya. Nah, yang terakhir kita tinggal bikin ada 2 step lagi sih. Yang ketiga ini kita bikin dark area-nya nih di sininya. Nah, dark area itu kita bisa ciptain ya sama dari tadi kita bikin yang ellipse ini, kita duplikat aja kayak gini, kita duplikat, terus ininya bisa diklik 2 kali. Nah, node-nya ini kita mainin nih, gue buat seperti ini, terus si linearnya ini gue pindahin, berarti warnanya itu sininya hitam yang bawahnya. Nah, kayak gini. Si ininya tetap sama karena dia ngeblend dari warna hitam ke warna dasar si bolanya kayak gitu. Nah, sampai sini udah semua atau belum? Atau masih ada yang bingung? Yang terakhir itu bikin efek shadow-nya. Nah, efek shadow-nya tinggal bikin di luar grup ya. Ini kan satu grup tadi dia nih. Kita bikin di luar grup, kita pakai ellipse juga, pencet O. Terus kita bikin aja kira-kira segimana. Ini kita taruh di belakang grup itu. Ini kita kasih warna hitam. Selanjutnya si fill-nya ini kita ubah jadi linear. Nah, kalau udah diubah jadi linear, tinggal kita kasih efek layer blur. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan terlalu gelap, kita bisa kurangin bagian yang sininya. Si opacity yang bagian kiri sini. Misalkan kita bikin 60%. Nah, kayak gitu. Tinggal kita atur warna yang belakangnya aja gitu. Misalkan mau pakai warna yang sama kayak gini, berarti fill-nya kita tambahin. Ini kita bikin 100%. Kita ambil warna yang pink ini. Si yang warna depannya ini tadi yang warna layernya, warna si backgroundnya kita ganti jadi linear. Nah, yang satunya kita pakaiin warna yang pink tadi. Nah, ini kita atur seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Ini untuk simple object ya.
Nah, ini kita bisa grouping, bisa kita mainin lagi nih, kita bisa explore lagi. Misalkan di sini kita duplicate, kita taruh depan, gitu ya. Kita mainin fokusnya, misalkan fokusnya ke sini, berarti yang depan ini kita bikin blur coba. Nah, bikin blurnya itu satu grup ini kita kasih efek aja, layer blur. Nah, kayak gitu. Kita atur layer blurnya. Udah, untuk yang simple objeknya sih seperti itu aja. Nah, sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena ini basicnya banget ya. Takutnya kalau ini kelewat, ke depannya bakal kurang ngerti sih, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Mas. Ya. Ini kan aku udah nyoba dan Mm. udah kayaknya sih udah mirip. Mm. Apa? Kenapa backgroundnya itu harus sama dengan objek yang di depannya? Oh Jadinya ya. kan nggak kelihatan lebih 3D. Kalau kalau Mas coba backgroundnya jadi warna putih tuh lebih kelihatan lebih solid, lebih 3D gitu sih. Oh, sebenarnya sih itu pilihan aja ya. Karena di sini uh, saya lebih senang warnanya tuh sama dengan warna backgroundnya. Kayak gitu. Sebenarnya bebas sih, nggak ada aturan kalau warna background itu harus sama dengan warna si objek Objek. yang kita buat Hmm. kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen dia putih pun ya nggak apa-apa kayak gitu, kayak gini. Hmm. Ya memang lebih kelihatan lebih solid sih. Cuman kalau Hmm. saya prefernya kayak gini, kayak gitu. Kayak misalkan ini juga saya buat Jadi background backgroundnya dengan objek sama. ya kayak gitu. Nggak Nah, tahu kenapa Mas. kalau ngelihat yang ini lebih kalau ngelihat satu warna gitu kayak ngelihatnya lebih simple aja sih. Oh. Mas. Mm-mm. Tadi kan ada color grade tuh, yang di color state tuh ada blue gradient, scooter segala macam. Nah Mm. itu dibuat dari awal atau itu dibuat belakangan? Untuk ini yang color style. Iya, atau itu ngambil dari plugin? Enggak, ini buat sendiri sih. Ini udah lama tapi enggak untuk si ilustrasi ini. Waktu itu dibuat karena nge-save ngelihat warnanya bagus jadi langsung di save-savein aja gitu. Dibikin style cuman Oh, in case nanti butuh gitu ya warna-warna iya, iya. gradasi buat ilustrasi atau buat UI langsung dipakai kayak gitu sih. Kayak gitu. Oh, iya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa udah pada ngerti nih bikin simple object kayak gini? Ini baru bikin bola ya. Kita belum bikin yang lain kayak gini. Gelas. Ini gelas cukup walaupun kelihatannya agak simpel tapi kok cukup kompleks nih. Karena di sini banyak banget layernya, lumayan banyak. Coba ya kita breakdown si yang gelas ini. Gelas dengan kopi. Nah, ini kalau kita lihat si wadahnya itu yang bawah. Nah, ini ada beberapa layer. Kalau di dalamnya lihat di sebelah kiri ini. Nah, ini ada yang bagian gelapnya, ada yang bagian gelapnya untuk. Nah, ini bagian gelap ini sebenarnya untuk nyiptain dimensi gitu kan. Kalau dilihat dari awal coba. Nah, ini kan nyiptain dimensi kayak seakan-akan si wadahnya ini tuh ada naik terus turun kayak gitu. Nah, ini juga adanya efek cahaya di sini berarti nandain kalau cahayanya itu ya datang dari sebelah kiri gitu. Dan bagian sini gelap, berarti bagian sini nggak terkena cahaya gitu. Bagian sini nggak terkena cahaya karena mungkin bagian sini dia naik ngelengkung ke atas gitu. Nah itu untuk nyiptain efek ngelengkung dengan dark side itu sangat efektif kayak gitu. Begitupun yang di dalam gelas ini gitu. Kita lihat bagian sini udah otomatis gelap ya. Beda sama yang di sini karena di sini kan pantulan cahayanya itu ya dari sini ke sini gitu. Otomatis yang sini terkena duluan kan dibanding yang sini. Yang sini udah pasti gelap kayak gitu. Oke, mau lanjut kita bikin yang lain atau mau ditanya dulu?
dari teman-teman? Masih banyak waktunya nih? Atau udah pada ngerti semua? Sampai jam berapa, Mas? Sampai setengah 12 sih. Oh, 12. Oke. Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita coba bikin eh, objek lain selain si bola ini ya. Kita coba bikin si pot ini. Nah, untuk bikin pot itu, ini kita hapus dulu. Yang dibikin pertama itu si atasnya dulu ya. Jadi kita bisa bikin pakai circle seperti ini. Bagian atas potnya tadi ya. Kurang lebih segini lah. Bebas kalau misalkan mau agak turun lagi perspektifnya, berarti makin turun kan makin kelihatannya dari atas ya. Kalau segini makin kelihatannya dari depan berarti. Nah ini kira-kira aja diatur segimana. Dari sini kita bikin lagi untuk si wadah ke bawahnya itu. Ini bisa kita duplicate dari yang elips pertama. Elips pertama kita duplicate. Jadi ada dua nih ya. Ada dua, terus yang bawah kita bedain dulu warnanya biar nggak bingung. Kita pilih yang bawah. Nah ini kita edit dulu node-nya. Jadi yang elips yang bawah tadi, yang kedua kita edit node-nya. Nah ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nah ini kita tambahin lagi kita tambahin lagi pencet P. Kalau lagi mode edit gini kita tambahin pencet P. Kita tambah di sini, terus si angle-nya ini kita jangan kasih mirroring seperti ini ya. Ini kita klik Ctrl terus klik kiri aja. Nah biar jadi kaku kayak gini. Oke, nah ini ntar tinggal diatur. Nah, misalkan udah jadi seperti ini, si titik 2 yang di bawah ini, node ini, kita radiusnya kita mainin. Nah, kurang lebih segini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini sebelum kita edit lagi, ini kita flatten dulu. Cara nge-flatten itu kalau di Windows Ctrl E. Nah, jadi dia udah jadi node-nya masing-masing kayak gini, jadi nggak ada yang kena radius lagi kayak tadi itu. Jadi kalau sebelumnya, kalau nggak di flatten, dia masih kayak gini bentuknya nih. Nah, node-nya tuh masih di sini. Ketika kita pindahin, dia ngedit lagi masih kayak gini. Kecuali kita udah flatten, terus kita pindahin ya udah jadi node-nya lagi di sini, dan ada node baru yang muncul kayak gitu. Oke, lanjut. Kita bikin lagi yang bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini kita bisa duplikat lagi dari elips yang ada. Di duplikatnya tadi Ctrl D ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini tinggal diatur aja. Nah, ini kita bedain dulu warnanya biar nggak bingung. Nah, ini kita bikin ini dasarnya dulu ya. Bentuk dasarnya dulu. Jadi kalau udah sampai sini udah gampang nih. Tinggal main warna dark side sama bright side-nya doang. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita warnain yang bawahnya dulu nih. Yang ini kita grouping dulu. Kayak tadi. Setelah kita grouping, kita klik bagian dalam si grupnya itu, si ellipse-nya berarti ya. Ini kita duplicate. Di masking. Setelah di masking, kita duplicate. Setelah di duplicate, ya, yang duplicate-nya itu kita off-in maskingnya. Oke, udah jadi nih. Nah, ini tinggal kita atur warnanya aja. Misalkan kita mau pakai warna, kita cari warna sendiri deh. Nah, misalkan warna ini, warna dasarnya ini ya. Teman-teman bebas mau pakai warna apa. Setelah itu, sama kayak tadi tuh, kita bikin efek yang cahayanya dulu.
Jadi gua anggap di sini cahayanya datang dari sini ya, ke sini. Jadi ke sini itu bagian dari cahayanya, nanti di sini bagian gelapnya. Kayak gitu. Udah kayak gitu. Udah dari situ kita lanjut. Nah, ini bikin efek cahayanya, gue bisa pakai pen tool. Kayak gini. Jadi si pen toolnya itu kita klik saat dalam grup ya, jangan di luar gitu. Kalau di luar nanti dia nggak masuk ke area maskingnya gitu. Nah, kalau udah, karena defaultnya nih stroke, kita ganti jadi fill. Stroke-nya kita hilangin. Nah, terus kita ganti warna solid dulu nggak apa-apa. Terus kita kasih warna cahayanya. Misalkan warna cahayanya mau warna apa? Misalkan kuning seperti ini. Nah, kalau udah nemu warna cahayanya mau warna apa, si solidnya nanti kita ganti jadi linear. Nah, terus ini kan ada dua warna kalau linear. Nah, ini yang warna satunya kita samain warnanya dengan warna si dasar ini gitu. Nah, ini udah sama. Terus opacity-nya kita nolin aja nggak apa-apa. Nah, udah seperti ini. Tinggal yang tadi kasih efek layer blur. Nah, ini tinggal digedein aja layer blurnya. Sampai kita lihat kira-kira udah pas atau belum. Ini bisa diatur-atur lagi notnya. Nah, kalau kiranya udah pas, ini kita bisa duplicate, Ctrl D, terus kita flip horizontal ya, Shift H, terus kita geser ke sini. Ini untuk efek yang dark side-nya. Jadi tinggal kita ubah aja nih yang warna kuning jadi warna hitam. Gitu. Nah, terus tinggal diatur aja opacity-nya. Tinggal kita atur opacity-nya. Misalkan 45% cukup, kelihatannya cukup. Oke, nah di sini gue pengen nambahin satu efek cahaya lagi kayak yang tadi itu kan ada cahaya putihnya ya ini. Ini pengen gue tambahin di sini, bisa bikin pakai circle atau ellipse tadi. Nah, ini kalau pakai ellipse biasanya dia defaultnya langsung di luar grup nih. Jadi jangan lupa kita pindahin dulu ke dalam grup yang ini ya. Nah, ini bisa kita atur kayak gini. Ini rubah warnanya jadi putih. Kita taruh dia paling depan. Kita taruh dia paling depan. Dan sama kayak tadi, tinggal dikasih efek layer blur. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa kasih. Ini kita atur lagi. Jadi sebenarnya kalau bikin objek-objek kayak gini tuh masih banyak yang harus di-adjust sih. Jadi kadang pas saat ini kita ngelihatnya udah oke, cuman pas ditambahin efek lain jadinya beda. Jadi nanti bakal ada adjustment lagi di depannya, di belakangnya kayak gitu. Oke, bagian yang bawahnya udah selesai. Kita coba kita coba atur yang bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini kita kasih warna nih yang ellipse yang ini, kita kasih warna sama dengan warna dasar yang di bawahnya. Kita ganti. Jadi kayak gini ya. Nah, terus untuk yang di dalamnya ini kita kasih warna linear nanti. Itu. Coba ya, kita kasih warna linear. Nah, warna linear yang di sini nanti tergantung warna cahaya yang kita pakai di sini. Yang ini kan saya pakai warna kuning. Jadi ini hexnya gue copy dulu. Terus di sini kita kasih warna linear. Kita paste warna hexnya di warna yang satunya sini. Ini jadi ya kuning. Ini kita fullin aja nggak apa-apa. Nah, bagian yang ini kita bisa kasih warna gelap. Kayak gini. Nah, nanti cuman kita atur lagi aja, atur ulang.
misalkan kelihatannya terlalu gelap kayak gini, ya tinggal kita turunin opacity-nya dikit-dikit. Sama kayak warna yang cahaya ini juga bisa kita atur dikit-dikit. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah jadi yang bagian dalam sini, ini bisa kita tambahin lagi sebenarnya untuk efek lebih gelapnya lagi. Misalkan ini kita grouping. Ini kita grouping, terus sama kayak tadi ya, kita pilih yang dalam grupnya, kita masking, kita duplicate, terus yang duplicate-nya kita offin maskingnya, terus kita duplicate lagi. Yang tadi jadi ada 3 nih ya, masking, ellipse, ellipse. Ellipse yang paling atas, kita edit node-nya, seperti ini. Ini kita hapus, node yang ini bisa kita hapus. Nah, ini kita ubah jadi warna, coba kita kasih warna hitam. Nah, si hitamnya ini kita bikin dia lebih ngeblur. Nah, ini kita kurangin opacity-nya misalkan jadi 30% misalkan. Nah, jadi nambahin efek si dark side-nya lagi. Nah, kalau mau ditambahin lagi, misalkan ini mau tambahin efek putih di sininya nih, kayak mengkilap, bisa juga. Kita tinggal ambil aja dari ellipse yang ini kita duplicate. Ketika kita duplicate, ini kita hapus saja si node yang bagian ini. Nah, ini kan jadinya kita bikin jadi stroke dulu dia. Kalau udah jadi stroke, kita kecilin dikit, sesuaiin dulu sama bagian atasnya. Ini kita edit sedikit. Atau enggak, ini nggak usah pakai mirroring kayak gini, bisa. Ini juga kita hapus. Nah, ini kita ganti jadi warna putih. Nah, si putih ini kita bisa gedein sedikit mungkin ya untuk stroke-nya. Setelah itu kita kasih efek layer blur. Nah, untuk nyiptain efek mengkilap ya. Nah, di sini bisa stroke-nya itu kasih linear. Linear, jadi mengkilapnya bagian dari sini sampai sini aja gitu. Jadi nggak sampai belakang, karena belakang kan nggak terkena cahaya tuh. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir ya tadi tinggal nambahin shadow yang di bawahnya aja. Pakai ellipse ya. Ini kita kasih warna gelap, pakai hexnya 0. Terus layer blur, terus warnanya ganti linear. Udah tinggal mainin blurnya secukupnya. Terus si linearnya yang bagian gelapnya sini kita turunin sedikit opacity-nya. Oke, udah jadi nih untuk bagi objek yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Kita udah paham semua. Ini pada nyoba apa enggak nih? Apa cuman ngeliat doang? Ketinggalan jauh, Mas. Waduh, ketinggalan jauh ya. Iya. Nyampe mana tuh ketinggalannya tadi? Mulai dari mana? Yang bagian atas. Yang apa sih? Bagian Ini ya? ya bagian itu Oh, terus dimasking lagi kan. mhm. Iya, bentar. Oke. Jadi sebenarnya nanti desain challenge-nya itu ya kita bikin simple object aja kayak gini. Bebas, maksudnya sekreatif mungkin. Kayak misalkan ini kan simple object semua nih yang
gue bikin ya di sini. Cuman gimana cara kalian aja gitu bikinnya sekreatif mungkin, mau bentuknya kayak apa terserah. Kayak gitu sih. Karena lumayan tuh hadiahnya ada voucher link aja. Itu. Jadi sebelum masuk desain challenge diusahain pahamin dulu nih, paham caranya dulu baru ikutan challenge-nya. Makanya sebelum ke sana ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Atau udah? Sebenarnya Mm, yang ngebantu banget dari bikin 3D ini layar blurnya tadi sih ya. Soalnya kan iya kita ini benar. sebenarnya mainin gradasi doang kan. Iya Cuman betul. karena ada layar blur jadinya Ngeblend. kelihatan ngeblend gitu. Iya betul. Makanya fitur penting yang sering digunain di Figma itu untuk bikin ilustrasi 3D kayak gini, yaitu si pertama masking, yang kedua si layer blur itu tadi. Kayak gitu. Kecuali kalau bikinnya udah lebih kompleks kayak gini ya. Ini coba kita breakdown ulang. Kayak misalkan si ban ini. Di situ tuh Nah, si ban ini efeknya banyak. Ini gue pakai inner shadow di sini di ban yang bagian ini. Ini pakainya inner shadow. Jadi kalau dimatiin, nih bagian sininya nih, ini pakai inner shadow. Gitu. Terus di sini layer blur. Untuk bagian yang putihnya ini nih, set ini nih, layer blur. Nah, untuk bagian velgnya di sini ada inner shadow tuh. Ini kalau dimatiin. Oh iya. Nah, ini juga inner shadow yang bagian gelapnya. Jadi gue nggak bikin pakai shape lagi, kan bisa aja sih dibikin pakai shape lagi, terus dibikin efek layer blur. Cuman karena gue bikin satu shape aja ellipse, cuman di dalamnya gue kasih efek aja gitu, biar nggak banyak layer gitu. Iya, biar gak banyak. Nah itu sebenarnya gimana cara kita manfaatin efek yang ada di Figma aja sih, kayak gitu. Kalau kita udah apal aja ngegunain efek-efek yang ada di Figma, kita nggak butuh layer banyak gitu sebenarnya. Nah, kalau yang misalkan kita nggak tahu nih efek inner shadow ini kita bisa gunain untuk bikin shadow seperti ini, otomatis gue pasti bikin ellipse baru lagi buat bikin si bagian gelapnya ini, terus bikin ellipse baru lagi buat bikin bagian terangnya ini, kayak gitu kan. Cuman untuk dasarnya sih nggak apa-apa tahu bikin pakai layer per layernya kayak gitu. Karena nanti kan seiring berjalannya waktu explore baru tahu nih efeknya, bikin efek shadow itu bisa pakai inner shadow kayak gitu. Mas yang tadi yang stroke itu gunanya buat apa ya Mas ya? Yang di pot Ini iya. ini buat bikin efek cahaya, misalkan di sini kita bikin efek mengkilap gitulah bagian sininya. Nah, ini misalkan yang stroke ini. Oh itu digradasi juga Mas ya? Iya, digradasi juga. Jadi kan kalau nggak digradasi, kalau solid dia sampai belakang nih. Kayak gini. Ke belakang. Karena sebagian sini otomatis nggak bakal kena cahaya kan, maksudnya pasti gelap. Jadi ya kita bikinnya gradasi, jadi bagian warna sini aja gitu yang kena cahayanya gitu. Kalau ini ya, kalau pengalamanku yang stroke ini kan apa? Ketika kita gedein objek bersama si stroke ini kan stroke-nya jadi lebih kecil. Berarti itu harus di flatten dulu ya? Bisa juga caranya, misalkan ini kita grouping dulu ya. Misalkan tadi Mas Fadil gini ya, kecilin. Ya, jadi Tadi stroke-nya dia gede kan. Iya benar. Nah ini juga terus hilang juga nih warna semuanya kan. Iya. Bisa pakai ini sih, toggle yang K tuh. Kita pencet K. Oh, berarti ini yang gede kecilin pakai frame ya? Iya, per frame-nya. Pakai ini boleh. Atau enggak ya itu sih, misalkan ada si apa nih, stroke-stroke kayak gini ya bisa juga kita flatten dulu. Biar nggak apa, pas kita rubah size-nya biar tetap sama gitu. Biar kita rubah juga. Tapi ya mending pakai yang toggle K tadi itu sih. Soalnya kalau kita nggak pakai itu ya kayak tadi, jadi hilang semua tuh warna-warnanya. Iya bubar. Iya bubar udah. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Mas Fadil doang. Mau nanya dong Kak. Oke. Tapi boleh share screen nggak saya? Soalnya boleh. Nggak bingung.
Oh iya ya, boleh boleh. Sebentar, stop. Bisa nggak share screen? Nah, sudah kelihatan belum, Kak? Sebentar. Udah udah. Nah, di sini kan saya bikin shadow ya buat bola ini. Iya. Namun kayak kelihatan gitu shadow di bolanya itu. Nih di Oh. bagian sininya nampak. Mhm. Nah, Coba kalau masuk ke elips yang dua tuh, elips dua coba diklik. Radial. Oh iya, itu karena pakainya radial fill-nya. yang ini feel-nya ya. Ya, jadi bagian bawahnya itu makin transparan kan? Soalnya center Bagian ke tengah. iya center ke tengah. Jadi mending pakai fill solid aja. Feel solid. Kayak iya, jadi radial itu Linear, kan. linear, solid linear. Oh iya. Oh iya, Oh ya kayak jadi gitu. ketutup ya Iya istilahnya. iya, maaf Hmm. pakai. Nah, Oh, kalau oke tadi kan Kak. karena senternya ke tengah tuh. Iya, jadi ada nampak bayangannya Iya, juga. betul. Kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Ayo, ayo yang lagi nyoba, yang masih Kalau boleh bingung. nanya nggak, kalau misalkan nambahin tekstur kayak apa ya, kayak green-green gitu, bisa nggak ya di Tekstur apa namanya green itu objeknya gitu? gimana? Kayak kayak apa ya? Kayak ya tekstur gitulah. Kayak misalkan ada ban itu ada kayak serabut-serabutnya Oh, gitu. Kayak ngambil dari sebentar. kayak di Photoshop gitu. Caranya gimana ya? Maksudnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan di bagian truknya tuh, di body Iya truknya ya. itu ada efeknya kan? Ya ini tadi Nah, udah dijelasin kan, ini udah di breakdown oh, sebentar. caranya gimana ya? Gini gini, ini ulang dulu Ah, deh. pakai masking juga ya kayaknya ya? Iya, enggak, Hmm. sebentar. Ini sebenarnya ada, nih kalau kita buka, nah ini ya, misalkan di yang bodinya Ah, ini. Nah, di ah. dalam bodinya ini ada image nih, kelihatan. Oh, Nah, Oh, image-nya ini, sebenarnya image-nya sama nih kayak ini. Ini coba gua reset dulu ya, biar kelihatan jelas image-nya. Kayak apa. Normal. Nah, ini image-nya nih. Nah, ini ngambil teksturnya dari sini nih. oh, Nah, terus? oke beda oke. cara ngakalinnya yaitu kita pakainya jangan normal. Normal lagi nih jadinya nih. Hmm, Kita Hmm. pakainya oke oke oke. tadi overlay. Nih. Overlay ya. Nah, overlay terus kita butuh adjust si ininya lagi sih kayak exposure, kontras dan Dimainin lain-lain aja nih. ya. Dimainin lagi sampai kiranya udah benar-benar ngeblend sama desain kita, apa sama ilustrasi kita kayak gitu. Oke, siap siap. Mantap mantap. Thank you thank you. Oke, sama-sama. Ini juga Berarti nih itu, bagian berarti itu cahayanya masuk ke juga. masking ya Mas ya? Yang si gambar Iya, bentuk ini. iya udah pasti masking. Ini masking semua, ini masking nih. Per objek itu pasti di masking gitu. Oke. Nah, jadi kan biar nggak acak adut tuh kayak yang nggak ngeganggu warna yang lainnya jadinya Hmm. kayak gitu. Terus biar kita juga gampang kan kalau udah di grouping kayak gini, kita mau ngedit yang ini ya udah masuk ke grup yang ini doang kayak gitu. Nah itu tadi yang gue bilang masking di sini sangat penting sih kayak gitu. Karena banyak warna yang ngeblur yang udah pasti warnanya kemana-mana gitu kan. Jadi kalau nggak di Hmm. masking kan pasti ngacak-ngacak ke bagian yang lainnya kayak gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nah ini juga di sini gue pakai efek yang sama kayak yang tadi. Di sini gue coba kasih tekstur. Nah ini sama bikinnya kayak yang tadi, cuman di grouping, di masking, masukin si image-nya, terus bikin jadi overlay kayak gitu. Ayo, ayo, ada yang mau ditanyain lagi? Mas Farul nanti desain challenge-nya gimana nih peraturannya? Oke. Untuk desain challenge-nya, nanti kan udah ada rules-nya kan dari Mas Eri. Iya, Nah, nanti teman-teman tinggal submit link Figma-nya aja, nanti kita share Google Form-nya. Terus nanti setelah itu
dilakuin penilaian, baru nanti kita umumin di luar sesi Dextal. Oke. Nah, jadi udah jelas tuh ya. Betul. Cara Ada deadline-nya nggak, Rul? Deadline-nya lo nggak, Rul? Nanya juga. Deadline-nya hari ini. Hari ini ya? Oke. Ya. Buset, nggak dikasih Langsung waktu nggak? seminggu gitu. Waduh, tadinya aja kita mau langsung Iya, saat itu juga ya. sesi ini, iya. Heeh. Cuman kayaknya Oke. nggak kekejar sih. Kasihan Iya. juga mungkin yang ada kerjaan di tribe-nya Ya, betul. kayak gitu. Nah, makanya sebelum challenge nih harus benar-benar paham dulu nih teknik-tekniknya. Mumpung masih ada waktunya, silakan Ya. aja tanya. Ada yang mau tanya lagi? Atau mau satu objek lagi? Ya, atau mau coba satu objek lagi? Kita coba satu objek lagi ya. Mungkin agak sedikit slow kali ya. Mas R, ada yang komen juga tadi, cepet banget. Oh, iya ya. Oh, nggak kelihatan. Oke, kita bikin objek apa lagi yang simple ya? Kalau bikin gelas ini pasti lama sih. Oh, nggak apa-apa deh. Kita bikin pot bunga. Sebentar, kita cari file yang udah gue bikin. Nah, ini nih ilustrasi yang udah gue buat di Figma. Daun mas, daun. Daun ya? Oh iya benar daun. Ntar. Di mana tuh filenya? Nah ini ya, bikin pot kayak gini kali. Oke, ini agak sedikit pelan-pelan ya. Sorry kalau tadi kecepatan. Kita bikin dulu frame-nya 1280, 720. Oke. Pertama kita bikin apa mau langsung daunnya aja? Potnya nggak usah. Apa semuanya aja? Dari pot sampai ke daun-daunnya. Dari daun sampai ke potnya. Oke, full berarti ya. Oke. Daun dulu penasaran. Penasaran ya? Hmm. Oke, untuk bikin daun itu sebenarnya pakai pen tool. Jadi bikinnya itu manual. Nah, kayak gini. Ini pakai pen tool ya. Jadi bikinnya manual. Jadi nggak pakai atau nggak bisa juga gini sih. Coba ya. Ini nyoba aja. Ini pen toolnya kita bikin lurus-lurus gini aja nih. Nah, nanti ini kita mainin di corner radiusnya aja kalau nggak. Nah, bisa juga sih. Kayak gitu. Kalau mau pakai manual juga bisa. Coba kita yang manual aja ya. Karena nanti kalau mau bikin ilustrasi 3D itu banyak kan pakai main pen tool manual sih. Kayak gitu. Jadi kalau udah dibentuk si daunnya seperti ini, kita kasih warnanya warna dasarnya dulu ya. Misalkan warna dasarnya kita samain kayak yang ini. Ini warnanya 6CCD87. Kita fill di sini. Nah, ini udah jadi ya bentuk daunnya. Ini kan masih flat ya. Nah, proses pertamanya percis kayak yang tadi. Ini kita grouping. Kita Ctrl G. Sini udah berubah, udah jadi group. Kita klik yang ada di dalamnya, klik kiri. Nah, di sini ini kita jadiin masking. Di atas ini ada fitur masking, diklik kiri. Kita duplicate habis itu. Jadi udah ada dua nih ya maskingnya. Tapi masking yang atas ini kita off-in buat jadi warna dasarnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, di sini kan gue selalu bikin cahaya tuh dari kiri. Nggak tahu kenapa, karena kebiasaan aja sih. Ngasih cahaya dari kiri. Otomatis ya tadi, karena ini kita pengen ngebentuk si daun ini, dia terlihat punya dimensi. Jadi nanti bagian yang nggak terkena cahaya, ya bagian sini gitu. Yang di sini yang bagian terkena cahayanya, kayak gitu.
Jadi misalkan kita bikin, nah ini bisa kita duplicate si ininya, buat kita jadiin efek, atau enggak kita bikin pen tool aja dari pen tool. Ini kita klik ke kiri plus kontrol di yang grup ini, biar dia ngeklik langsung yang ke bagian dalamnya sini. Karena kalau kita nggak pakai kontrol, klik ini sekali, yang klik itu grupnya gitu. Terus kita klik kiri sekali biar dia masuk ke vektor yang sini. Nah, ini kita pencet pen tool. Pen tool itu P ya shortcutnya. Nah, ini kita bikin efek shadow-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita fill dulu buat bedain. Stroke-nya kita hilangin. Nah, jadi bagian ini nanti bagian yang gelap. Nah, ini kita kasih warna hitam. Terus kasih linear. Balik sebentar. Nah, ini kita bisa blur. Kayak gini. Atau misalkan kurang pas, bisa pakai radial. Tinggal diatur aja. Nah, kayak gini. Nah, nanti warna hitamnya ini kita atur lagi untuk opacity-nya. Misalkan terlalu gelap, kita turunin misalkan jadi 35 deh. Nah, ini kan udah kelihatan nih ada dimensinya. Nah, tinggal kita kasih efek cahaya yang sebelah sininya nih. Nah, efek cahaya yang sebelah sini kita bisa pakai pen tool lagi, kita klik kiri. Kita ikutin gini aja alurnya nih. Oke, udah seperti ini. Stroke-nya kita hilangin. Kita ganti jadi fill. Ini kita adjust lagi sedikit. Oke, tinggal kita kasih warna cahayanya, misalkan warnanya kita kasih warna kuning kayak gini ya. Gak apa-apa, solid dulu. Habis solid, kita kasih warna dia linear. Kita kasih warna linear, tinggal kita kasih efek layer blur. Nah, udah deh, jadi. Kalau misalkan mau dikasih efek lagi, boleh. Misalkan kita perhalus lagi. Ada warna putihnya misalkan di bagian dalam sini. Kita klik kiri dalam sini, terus kita pakai pen tool. Kayak gini, sama caranya kayak bikin yang di bagian pot tadi itu. Ini stroke-nya kita kasih warna putih, terus kita kasih layer blur. Ini coba bikin 2. Nah, bisa seperti ini. Nanti tinggal kita ikutin, bisa bikin tangkainya. Tangkainya kita buat grup baru ya, ini kan satu grup. Tangkainya bisa kita buat di grup yang baru, di objek baru, pakai pen tool. Nah, jadi si tangkainya ini udah kita buat, stroke-nya kita hilangin, kita ganti pakai fill.
Seperti ini. Yang tinggal dipasin aja. Oke, terus sorry. Nah, ini kita adjust lagi biar bentuknya tuh ngelengkungnya tuh pas. Oke. Kalau udah kayak gini, kita sama kayak tadi, kita tinggal kita grouping. Ini kita pilih tangkanya, kita grouping, Ctrl G. Setelah Ctrl G, kita klik yang ada di bagian dalamnya. Kita masking, kita duplicate, kita lepas maskingnya. Udah jadi nih ya. Jadi ada masking, ada dasarnya. Ini kita ubah warnanya. Kita samain aja warnanya pakai warna hijau yang ini. Seperti ini. Cuman mungkin agak lebih terang sedikit, tergelap. Agak lebih gelap sedikit. Oke. Nah, sekarang ini udah masking. Kita bikin efek cahayanya itu kan dari sebelah kiri sini ya. Jadi kita duplicate aja si vektor ini, vektor 381 ini yang di atas, yang jadi warna dasarnya tadi. Kita duplicate, Ctrl D. Ini terus kita bedain dulu warnanya biar kelihatan ya. Nah ini tinggal kita adjust saja. Masuk ke edit mode ya. Oke, seperti ini. Nah ini kita ubah jadi warna si kuning yang ini tadi nih. Kuning yang cahaya itu tadi. Kita pilih si warna yang hitam ini. Di fill ini kita rubah warnanya ya. Kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa terakhir pasti dikasih efek layer blur. Kayak gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan sini, coba kita explore pakai efek inner shadow deh. Coba ya, kita bikin 50% dulu biar kelihatan. 0. Bisa nih. Di si X-nya bisa kita pakai -2. Jadi kita nggak usah bikin shape lagi kayak yang sebelahnya ini. Kita cukup pakai efek inner shadow dari si warna dasarnya tadi tuh. Blurnya aja kita mainin sama si opacity-nya. Kan 20%. 30%. Udah jadi. Kita bisa grouping. Ini kita duplicate. Oke. Sebenarnya untuk bikin potnya sih sama kayak gini ya. Bikin potnya kayak gini. Cuman yang tadi aku jelasin cara bikin daunnya aja nggak apa-apa. Oke. Gimana Mas Fadil? Ada yang mau ditanyain? Ini tinggal di adjust lagi sini. Ini kan tadi cuman modal di duplicate terus di flip ya. Flip ya, di flip. Jadi nanti banyak tuh kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak gini yang bentuknya sama terus pengen kita bikin banyak ya paling kita adjust lagi aja sih bagian yang terkena cahaya sama bagian yang shadow-nya itu kayak gitu. Udah clear. Oke, mantap. Oke. Udah tinggal sisa 4 menit lagi nih. Dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada yang penasaran? Atau udah cukup? Waktunya 4 menit lagi. Kayaknya udah pada paham nih ya.
Ayo, mungkin ada yang mau nanya. Ayo ditanya mumpung masih ada waktunya. Biar nanti pas ikutan desain challenge bisa menang. Lumayan. Berapa pemenangnya Mas Farul? Kita nyarinya. 2 pemenang. Oke, dua pemenang tuh. Ini partisipannya ada 23. Lumayan. Lumayan lah chance-nya. Kayaknya sih Mas Fadil yang menang nih. Dari tadi nanya terus soalnya. Ada Gak tahu ini juga sih. yang lain nih. Yang lain diam. Udah ngulik. Masukin ke dribble. Oh, jangan-jangan yang lain diam-diam langsung bikin ya. Iya. Lagi fokus. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya, segitu dulu sharing session atau workshop pada hari ini. Boleh ditutup aja Mas Farul atau gimana nih? Boleh sekalian desain challenge-nya itu konsepnya gimana? Ya, Temanya. oke. Jadi desain challenge-nya itu buat teman-teman yang mau ikutan, jadi mungkin biar nggak terlalu makan banyak waktu ya. Kita bikin simple objek aja. Kayak bebas, misalkan kayak ini bola pot atau dengan si daun ini bebas gimana. Yang penting nanti dari si penilaiannya itu mungkin dari sisi ya tadi bright side dark side-nya, terus seberapa kelihatan 3D-nya si objek yang udah dibuat kayak gitu. Kalau masalah warna dan lain-lain bebas, nggak ada ketentuannya. Mungkin itu aja sih. Mau objeknya 1 atau 2 bebas, mungkin lebih banyak objek dalam satu frame lebih bagus gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, clear ya. Berarti untuk objeknya itu bebas. Jadi nanti teman-teman silakan bikin di satu file Figma. Nanti bikin satu frame aja. Jadi nanti objeknya mau ada 1 ataupun lebih, silahkan. Penentuan warna juga bebas, silahkan. Nah, nanti untuk link Figma-nya itu bakal disubmit. Nanti kita share linknya, disubmitnya di mana. Dan batas pengumpulan adalah hari ini. Dan bakal kita umumin besok. Jadi nanti langsung yang bakal menilainya dari Mas Eri. Oke, siap. Sampai sini mungkin. Ini sampai jam berapa, Ya. Mas? Sampai malam ini. 12 malam tuh ya. 23.59. Ya. Nggak malam mungkin ini. ngerjainnya siang ini kan? Pasti malam. Iyalah. Halo Mas, mau nanya dong. Oh iya, tanya. Boleh. Itu kan biasanya kalau diekspor jadi SVG tuh, kalau masking sering ini ya, sering apa? Sering Error. nggak kebaca tuh. Iya. Nah itu kalau diekspor gimana Mas? Objek 3D-nya. Misalkan satu screen gitu, jadi Coba SVG mau dipakai di produk gitu ya. Coba ya, ini coba. Ada trouble nggak coba? Iya, sebentar. SVG kan ya? Iya Mas. Coba ya, kita ekspor SVG. Tes. Sebentar. Oke, ini kita import lagi ke Figma-nya berarti ya. Iya benar Mas. Tes SVG. Nih. Nggak ada sih. Berarti maskingnya nggak masalah ya Mas ya? Kalau itu Nggak masalah sini. Oh, oke. Ini sama bentuknya. Oke, sip. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Oke. Udah 11.30. Oke, yang lain? Ada lagi mungkin terakhir yang mau nanya? Ya, terakhir yuk. Terkait dengan rules-nya juga udah clear ya berarti? Rules untuk desain challenge-nya tadi ya. Itu tadi terserah mau bikin berapa objek, makin banyak makin bagus. Terus ya nggak usah bikin yang ribet-ribet lah. Ntar takutnya nyita waktu kalian. Kayak gitu. Jadi bikin simple objek pun asal warna dan shadow-nya itu benar dan kelihatan 3D-nya, itu udah mencukupi kriteria kok. Kayak gitu. Dan sekreatif mungkin ya.